menutupi kami Tuhan dengan sayap-Mu. Kami tidak pernah takut akan masa depan kami karena kami tahu Engkau bersama dengan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Lingkupiku dengan sayap-Mu Tuhan, dengan sayap-Mu naungiku. Dalam kuasa-Mu, dalam kuasa-Mu. Mari sama-sama katakan, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, tenang sebab Kau di saat badai, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Mari kita buka di dalam kitab Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sejati atau tidaknya sebuah ibadah, ternyata bisa dilihat dari apa yang dipersembahkan manusia kepada Tuhan. Seringkali kita berpikir bahwa sebuah ibadah itu bagus, dikenan oleh Tuhan, ketika dalam ibadah itu begitu banyak pujian yang merdu yang dilantunkan, dipersembahkan untuk Tuhan. Dan kemudian diperkuat dengan statement bahwa Tuhan bertahta di atas pujian. Akhirnya kita punya satu patokan, kalau tandanya sebuah ibadah itu bagus, artinya puji-pujiannya harus dibikin bagus. Sehingga banyak dari kita berusaha memperbagus pujian-pujiannya. Atau sebagian orang akan bilang begini bahwa sebuah ibadah itu bagus atau tidak, dikenan Tuhan atau tidak, ketika orang-orang yang datang ke ibadah itu memberikan persembahan atau perpuluhan dalam jumlah yang banyak. Nah itu tandanya
ibadah itu dikenan oleh Tuhan. Tuhan menginginkan kita memberikan hidup kita yang kudus. Ternyata Bapak Ibu, sudah sejak zaman dahulu sampai sekarang Tuhan itu tidak pernah meminta sesuatu yang gampang dari kita. Dari zaman dulu sampai hari ini, Dia selalu minta kita mempersembahkan sesuatu yang sebetulnya tidak mungkin kita berikan kepada Tuhan. Itu yang Tuhan minta. Untuk melihat kebenaran seperti ini, kita akan melihat ayat-ayat berikut ini untuk membantu kita memahami bahwa Allah minta kita memberikan sesuatu yang sebetulnya tidak mungkin kita berikan kepada Tuhan. Kita akan lihat di dalam Markus 12 ayat yang ke-41. Pada suatu kali Yesus duduk menghadap peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Next. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Ayat 43, maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan." Wih, luar biasa ini. Ngukurnya dari mana nih Bapak Ibu? Alat ukurnya apa ini? Bagaimana pemberian 2 peser bisa berarti memberi lebih banyak daripada jumlah yang diberikan oleh orang-orang kaya itu? Bagaimana bisa di hadapan Tuhan bahwa uang receh bisa lebih bernilai daripada uang banyak yang diberikan oleh orang kaya itu? Ternyata kita lihat jawabannya pada ayat yang ke-44, Saudara. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, orang kaya itu. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, uang yang 2 peser 1 duit itu, yaitu seluruh nafkahnya dikasih sama Tuhan. Bapak Ibu, ternyata alat ukurnya ini. Orang kaya itu kenapa di hadapan Tuhan dia memberikan sedikit? Karena mereka memberi dari kelimpahan. Orang yang memberikan dari kelimpahannya, itu berarti orang yang memberikan sesuatu yang memang mudah dia berikan kepada Tuhan. Loh, orang kaya ya Bapak Ibu, gak ada masalah. Kasih 10 juta ke gereja, loh dia uangnya berlimpah. 10 juta apa artinya? Mungkin orang lain, wih banyak banget nih orang ini kasih uang di gereja. Tapi di hadapan Tuhan cara ukurnya berbeda. Orang kaya memberi dari kelimpahannya, dia memberi dari hartanya yang banyak. Dia kasih hari ini 50 juta ke gereja, dia punya toko 20 Bapak Ibu. Besok hari Senin sampai Sabtu, tokonya bikin cuan terus. Melebihi uang yang dia kasih ke gereja hari Minggu. Depositonya jalan terus. Pabriknya 3 produksi terus. Terus apa artinya uang yang dikasih Tuhan 10 juta, 50 juta hari Minggu? Gak ada artinya. Mungkin bagi dia sendiri juga gak ada artinya. Makanya dia memberi dari kelimpahan. Dia memberikan sesuatu yang gampang dia berikan untuk Tuhan. Tolong ayatnya ditampilkan juga. Tetapi janda ini beda Bapak Ibu. Janda ini memberi dari kekurangan. Seluruh nafkahnya dia kasih sama Tuhan. Loh, besok mau makan apa? Pertanyaan yang begitu. Orang kaya besok tetap makan di restoran. Hidupnya tetap enak. Janda ini seluruh nafkahnya dikasih sama Tuhan. Besok mau makan apa Bapak Ibu? Itu pertanyaannya. Berarti orang yang memberi dari kekurangan seperti janda ini, dia sedang memberikan kepada Tuhan sesuatu yang sebetulnya tidak mungkin dia berikan kepada Tuhan. Katakan amin dulu. Nah ini yang Tuhan minta. Makanya Tuhan itu di dalam Roma 12 ayat 1, dia minta sesuatu yang saudara gak mungkin kasih ke Tuhan sebetulnya. Yaitu apa? Hidup saudara yang kudus. Karena memang Tuhan ngerti bagi saudara lebih baik Minggu nyanyi di gereja. Yang penting Senin sampai Sabtu bikin dosa. Katakan amin dulu. Lebih gampang mana? Pikiran kudus, mata kudus, mulut kudus. Atau kita Minggu kasih aja uang persembahan di gereja. Oh ya jelas lebih gampang kasih uang lah ke gereja. Suatu hari begini. Seorang pendeta dia panggil seorang majelisnya, orang kaya juga Bapak Ibu.
Pak, Bapak itu kan sudah majelis kan? Saya ngerti Bapak itu donatur gereja, tapi hidup Bapak itu seharusnya jadi contoh buat orang banyak loh Pak. Bapak ini sekarang punya simpenan. Ayo Pak, maksudnya bukan simpenan di bank loh Bapak Ibu, simpenan yang lain gitu. Bapak kan sudah punya istri, sudahlah Pak, istri satu aja. Bapak hidup kudus saja. Orang kayaknya ngomong apa? Aduh Pak Pendeta butuh apa? Ngomong aja, mau renovasi gereja, ngomong aja jumlah berapa. Bapak gereja butuh mobil baru ya kayaknya, ngomong aja Pak, saya kasih. Tapi Bapak gak usah urusin hidup saya toh. Ini adalah satu contoh konkret nyata dalam kehidupan kita, bahwa hidup dalam kekudusan itu lebih susah. Lebih gampang kita, udahlah gak usah ngurusin hidup saya, kasih uang ke gereja. Udahlah Pak Pendeta, gak usah suruh saya berhenti judi, gak usah suruh saya berhenti ngerokok, minum, pokoknya saya minggu muncul di gereja. Bapak tenang aja, pokoknya saya pelayanan. Itu saudara. Hal-hal seperti itu saudara. Yang membuat Tuhan itu mengerti. Dan akhirnya dia minta dari kita sesuatu yang tidak gampang kita berikan kepada Tuhan. Hal seperti ini Roma 12 ayat 1 sebetulnya sudah diminta Tuhan juga pada zaman perjanjian lama Bapak Ibu. Kita lihat dulu ya, kitab Amos 5 ayat 21. 99,9 orang Kristen berpikir bahwa Tuhan akan suka ketika kita datang ke gereja. Tuhan akan suka ketika kita bernyanyi memuji Tuhan. Tuhan akan suka kalau kita kasih persembahan dan perpuluhan yang banyak. Itu pikiran kita kan? Dan akhirnya kita ngomong itu sebuah ibadah yang akan dikenan oleh Tuhan. Coba lihat dulu kebenarannya di dalam firman ini. Ini Tuhan berkata kepada bangsa Israel seperti ini. Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Kata lainnya begini, aku gak suka kalau kamu datang ibadah. Aku gak suka kalau kamu ke gereja. Aku gak suka kalau kamu kumpul-kumpul komsel berdoa, aku gak suka. Selanjutnya kita lihat. Nah saudara-saudara sudah mulai bingung, Pak masa sih Pak Tuhan gak suka kalau kita datang ibadah sih Pak, kumpul-kumpul komsel persekutuan doa. Sungguh apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka. Dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Jadi ini kata lainnya begini, bahwa ketika saudara kasih persembahan, perpuluhan diakonia, persembahan bulanan, dia tidak suka saudara. Loh Pak suka Pak? Iya yang suka Pak pendetanya, Tuhan gak suka. Halo? Waduh ini problem ini. Kita kumpul ke gereja Tuhan gak suka. Kita kasih persembahan Tuhan gak suka juga. Ada apa ini? Yuk kita lihat ayat selanjutnya. 23. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu. Lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Loh Pak katanya Tuhan bertata di atas pujian. Ya, lihat juga firman yang ini. Lihat juga Matius 5, gak usah dibuka, Matius 15 ayat 8. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, nyanyi. Tetapi hatinya menjauh daripadaku. Bocai. Amos 5 ayat 23, tolong ditayangkan. Kita ke gereja Tuhan gak suka. Kita persekutuan Tuhan gak suka. Kasih persembahan Tuhan gak suka. Kita nyanyi Tuhan melengos. Problemnya di mana Bapak Ibu? Kita lihat ayat selanjutnya 24. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Yang Tuhan utamakan, persembahan penting. Nyanyi penting, ke gereja penting. Tetapi ada yang lebih penting lagi. Tuhan mau hidup kita itu hidup di dalam kebenaran. Keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Ini sama juga di dalam kitab Roma 12 ayat yang 1. Hendaklah kamu memberikan hidupmu yang kudus, hidup yang dalam kebenaran, hidup yang dalam keadilan saudara. Karena apa Bapak Ibu? Tanpa didahului kita hidup di dalam kekudusan. Semua
yang kita berikan kepada Tuhan pasti ada motivasinya. Uang yang saudara kasih kepada Tuhan hari Minggu, saudara nyanyi, pasti ada motivasi di baliknya. Karena hidup saudara nggak kudus. Mungkin saudara kasih itu di hari Minggu untuk menyuap Tuhan. Saudara mau negosiasi sama Tuhan supaya Tuhan mengampuni dosa saudara dari Senin sampai Sabtu. Tuhan tidak mau, dia ngerti. Dan hal ini juga pernah terjadi pada kakek moyang kita, Abraham saudara. Saudara pernah baca enggak Tuhan minta uang dari Abraham? Halo? Saudara enggak akan ketemu. Karena Tuhan ngerti Abraham orang kaya, diminta uangnya pasti gampang dikasih. Makanya Tuhan enggak pernah minta sesuatu yang mudah untuk Abraham berikan. Atau saudara pernah dengar enggak? Di dalam Alkitab saudara pernah baca enggak? Tuhan minta Abraham memberikan istrinya Sarah kepada Abraham. Saudara gak akan ketemu. Karena Tuhan ngerti. Kalau dia minta Abraham kasih Sarah istrinya dikasih kepada Tuhan. Waduh itu cepet banget saudara. Mungkin Abraham akan lihat. Waduh Sarah udah tua diminta Tuhan. Kebetulan juga ini. Oh cepet dikasih saudara. Waduh Sarah giginya tinggal 2. Udah tua. Udah laule saudara. Pas kebetulan kok ya Tuhan minta. Dikasih saudara. Begitu gampangnya Abraham akan kasih Sarah kalau Tuhan minta Sarah. Tapi Tuhan ngerti dia gak minta Sarah kepada Tuhan. Dia minta kepada Abraham sesuatu yang Abraham gak mungkin kasih kepada Tuhan. Dia minta Ishak. Keren gak? Keren. Loh Pak kenapa Abraham gak mungkin kasih Ishak kepada Tuhan? Oh jelas gak mungkin. Ada beberapa pertimbangan Bapak Ibu yang tidak memungkinkan Abraham memberikan Ishak. Antara lain begini, Ishak itu anak yang lahir di masa tuanya. Kalau Ishak diberikan sama Tuhan, terus kapan lagi punya anak? Itu salah satu. Yang lainnya lagi adalah Ishak ini anak tunggal. Loh kalau dikasih gimana? Gak ada adiknya, gak ada kakaknya lagi. Bu, kalau ibu punya anak 5, 4, diminta orang 1 dikasih gak bu? Gak tuh, denger tuh. Gak bakal katanya. Ini satu-satunya diminta sama Tuhan. Oh gak mungkin. Berat untuk Abraham kasih. Dan selain itu, Ishak tuh anak yang soleh saudara. Bu, tanya nih bu, jujur nih ya. Kalau ibu punya anak bandel nih misalnya. Aduh bandel banget, nakal, anak durhaka nih. Nyusahin orang tua. Kadang diminta orang dikasih gak bu? Enggak juga, percaya enggak? Ini anak soleh diminta Tuhan. Mana mungkin Abraham kasih, enggak mungkin. Dan yang terakhir yang bikin Abraham enggak mungkin kasih Ishak kepada Tuhan adalah cara Tuhan meminta Ishak dipersembahkan ini. Waduh itu betul-betul enggak masuk nalar saudara. Saudara kalau tahu zaman dulu, persembahan yang menjadi dupa yang harum untuk Tuhan itu adalah ternaknya disembelih, kemudian dibakar. Dan asap yang ke atas itu adalah dupa yang harum bagi Tuhan. Tuhan minta Abraham mempersembahkan Ishak dengan cara yang sama. Berarti, nah tanya ibu lagi. Bu, berarti tangan Abraham yang dulu buat nimang-nimang Ishak waktu kecil. Hari ini Tuhan minta tangan itu pegang pisau dan menggorok Ishak. Mungkin gak bu? Saudara, kalau anak kita dibunuh oleh orang lain, kita sedih. Anak kita mati di tangan orang lain. Tapi bisa gak kita lihat anak kita mati di tangan kita sendiri? Gak mungkin. Gak mungkin, percayalah. Tuhan sedang minta Abraham memberikan sesuatu yang tidak mungkin dia berikan kepada Tuhan Ishak. Dari zaman dulu Bapak Ibu sampai hari ini. Sampai hari ini Tuhan tidak pernah minta kita memberikan sesuatu yang gampang kita berikan kepada Tuhan. Loh Pak saya kasih uang kok kepada Tuhan. Tunggu dulu. Uang yang seperti apa? Sebelum ke gereja kamu ke warung, kamu tukerin dulu tuh. Uang yang gede jadi kecil baru kamu kasih Tuhan. Ini joke-nya. Artinya yang kita kasih ke Tuhan sebetulnya uang receh juga. Sisa dari yang kita pakai yang sebetulnya yang gak ada artinya untuk kita. Itu kita kasih ke Tuhan.
Kita memberi bukan hanya dari kelimpahan, kita memberikan yang bagi kita sendiri nggak ada artinya. Oh Pak, saya kasih waktu saya Pak kepada Tuhan. Loh, ngobrol dulu dong. Waktu macam apa yang kita kasih kepada Tuhan? Lah saya daripada nganggur Pak, orang saya juga nggak ada kerjaan, saya pelayanan. Ya ampun. Ya memang kamu punya banyak waktu, kamu kasih, kamu memberikan dari kelimpahan. Coba ngomongnya begini, Pak, saya kerja dari pagi sampai malam. Habis itu saya ngurusin keluarga anak saya. Ini misalnya jemaat ngomong sama Pak Daeng. Saya nggak ada waktu Pak untuk pelayanan Pak. Tetapi karena saya cinta Tuhan Pak, sudahlah biarlah. Mau nggak ada waktu mau apa Pak Daeng. Saya komitmen. Bapak tugasin saya akan pelayanan. Nah itu dong baru jempol. Kamu nggak punya waktu, tapi kamu tetap bisa memberikan waktu itu kepada Tuhan. Kamu berarti sedang memberikan kepada Tuhan sesuatu yang sebetulnya tidak mungkin kamu berikan kepada Tuhan, kamu kasih kepada Tuhan. Yaitu kamu memang sudah gak punya waktu lagi, tapi kamu tetap melayani, berikan tepuk tangan dong sama Tuhan. Suatu hari Ananias dan Safira, dia memberikan separuh dari hasil penjualan tanahnya. Separuh berarti 50%. Apakah Alkitab kemudian bercerita Ananias dan Safira diberkati, semakin kaya dan tambah kaya, tambah sehat, tambah makmur? Oh tidak, mereka berdua mati. Loh, Pak kok bisa Pak? Memberi kepada Tuhan kok mati? Oh jelas dong. Mereka memberi kepada Tuhan uang memang, tetapi mereka gagal memberikan hidup mereka yang kudus kepada Tuhan. Mereka berbohong kepada Roh Kudus. Enggak gampang saudara. Sebuah ibadah itu dikatakan sejati enggak gampang. Enggak gampang. Perhitungannya bukan pada nyanyian, pada lagu, pada dinginnya ruangan, pada persembahan perpuluhan saudara. Itu penting, tapi dasar hitungnya bukan seperti itu. Dasar hitungnya adalah ketika kita memberikan sesuatu yang tidak mungkin kita berikan kepada Tuhan. Yaitu apa? Hidup kita yang kudus. Kalau kita lihat, kita kaitkan khotbah pada pagi hari ini dengan ajaran Tuhan Yesus Kristus. Sama plek saudara. Plek jiplek kata orang Jawa. Persis plek. Back to Jesus teaching. Kita lihat Matius 5 ayat 23. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, ayat 24. Tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Tuhan ngomong, kalau suatu hari kamu ingin memberikan persembahan sama Tuhan, dan kamu ingat, ada ganjalan antara kamu dengan saudaramu. Mungkin dia yang berbuat salah kepadamu atau kamu yang berbuat salah kepada dia. Persembahanmu itu penting bagiku. Tapi tinggal aja dulu. Karena ada yang lebih penting lagi yang harus kamu lakukan. Kamu berdamai dong. Kamu ampuni atau kamu minta maaf. Itu hidup yang kudus. Yang Tuhan mau kita prioritaskan. Kita lakukan terlebih dulu. Memberikan hidup kita yang kudus. Baru kemudian kita memberikan yang lain. Oh jelas ke gereja penting. Persembahan perpuluhan penting. Nyanyian penting. Makanya Tuhan ngomong, kalau kamu sudah hidup kudus, kamu sudah berdamai dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Yuk Bapak Ibu, ini gak mudah. Gak mudah. Tapi gak ada pilihan. Kita harus lakukan. Ibu-ibu, hidup kudus dong. Jaga mulutmu dong. Jaga mulut ibu-ibu. Jaga perkataan ibu-ibu. Yakobus 1 ayat 26.
Jikalau ada yang seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Maka sia-sialah ibadahnya, karena ibadahnya sudah bukan lagi menjadi suatu ibadah yang sejati di hadapan Tuhan, tetapi menjadi sebuah ibadah palsu, karena gagal untuk hidup kudus, gagal untuk menguasai lidah dan perkataannya. Bu, jangan gosip dong. Jangan suka memberitakan kejelekan orang lain. Jangan suka ngerumpi dong. Itu hidup yang gak kudus. Itu membuat ibadah kita bertahun-tahun dari ibu kecil sampai tua. Itu ibadah palsu semua, gak ada gunanya. Ayo jaga perkataan. Jaga lidah. Supaya ibadah menjadi suatu ibadah yang sejati. Halo bapak-bapak. Nanti kan ibu, sekarang pak. Pak. Jaga mata Pak, jaga hati, jaga pikiran Pak. Firman Tuhan sudah ngomong, barang siapa melihat seorang perempuan dan menginginkannya dalam hati, dia sudah berzina dalam hatinya. Gak usah tertangkap basah Pak. Dengan pikiran kita sudah berdosa, hidup kita gak kudus di hadapan Tuhan. Makanya saya ngomong, sulit gak menjaga pikiran Pak, menjaga hati, mata. Oh aduh minta ampun. Saya dan Pak Daeng juga bergumul tiap hari soal hal itu. Kita laki-laki, tapi itu Tuhan yang mau. Sulit, hampir gak mungkin. Itu yang Tuhan mau. Dia minta engkau memberikan sesuatu yang sebetulnya tidak mungkin engkau berikan kepada Tuhan. Hidupmu yang kudus. 2000 tahun yang lalu, untuk mengeluarkan kita dari api neraka, untuk menyucikan dosa kita, Allah Bapa sudah memberikan sesuatu yang sebetulnya gak mungkin dia berikan kepada kita. 2000 tahun yang lalu dia memberikan anaknya yang kudus untuk mati buat kita. Anak satu-satunya. Anak yang dikasihnya. Anak yang tidak mungkin dia berikan kepada kita. Tapi dia berikan kepada kita untuk menebus dosa-dosa kita. Hari ini dia minta hal yang sama. Dia minta kita memberikan sesuatu yang gak mungkin kita kasih ke dia. Seperti dia memberikan anaknya sama kita. Dia minta hari ini kita memberikan hidup kita yang kudus sebagai sebuah ibadah yang sejati di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur, kami berterima kasih Tuhan untuk siang hari ini. Dan biarlah firman ini merubah paradigma kami akan sebuah ibadah Tuhan. Dan biarlah hari ini kami tidak hanya bernyanyi, tidak hanya ke gereja, tidak hanya memberikan persembahan atau perpuluhan. Tetapi lebih daripada itu kami terlebih dulu memberikan hidup kami yang kudus kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Sebelumnya kami juga berdoa untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaatnya. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua. Supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut akan Tuhan. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu. Rukun dan tidak berpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan. Bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Demikian gereja BES yang Kau percayakan kepada setiap kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk persembahan dari jemaat dan umat-Mu. Kiranya Tuhan menerima, membalas berkali lipat. Biarlah persembahan ini berkenan kepada Tuhan sebagaimana persembahan Habel. Tuhan, berikan kemurahan-Mu. Balaslah kebaikan dan kerelaan hati jemaat-Mu. Jaga dan lindungi mereka serta pelihara mereka beserta keluarga, pekerjaan dan kesehatan mereka. Mari saudara dekapkan tangan di dada. Kita mau terima berkat Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari sanalah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah, jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga.
Di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa kita, bangkit pada hari yang ketiga, sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup. Iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dia naik ke surga menyediakan rumah bagi kita, sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dia akan datang kembali untuk yang kedua kalinya, menjemput gereja dan umatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa, dan bijaksana. Dia serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuannya dengan Roh-Nya yang kudus, yang membuat hati kita berkobar-kobar, roh kita menyala-nyala dalam kasih semula. Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, memelihara, menginsafkan, menuntun dan memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan, serta menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita tutup dengan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami ada dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sama-sama katakan amin. Silakan dulu.